Ya Rabb, maafkan kesalahan. Dan semua makhluk ciptaan Allah terpesona jatuh cinta kepada seorang hamba yang melakukan nilai amal-amal soleh. Oleh karenanya selagi kita masih hidup, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita bekali diri kita untuk menemui kampung kita, yaitu kampung akhirat, agar kita kesananya dalam keadaan ihdinas siratal mustaqim, yaitu yang Allah berikan jalan yang petunjuk yang membawa bekal amal soleh. Jangan lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Dengan amal tersebut kita bantu dengan kekuatan doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agar kita mampu menggerakkan suatu kebaikan yang memang jelas-jelas Allah menunggu kebaikan amal soleh yang telah kita lakukan. Ingat, hanya menyembah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbagai macam orang sana sini kesibukan luar biasa. Berangkat jam 4 subuh, pulang jam 9 pagi, mengurusi anak dan istrinya, berangkat kerja lagi, kemudian meninggalkan kewajiban nilai amal soleh. Alangkah ruginya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dibutuhkan dengan nilai amal soleh. Ajarkan kebaikan kepada nilai keluarga kita, kepada anak-anak kita, ajarkan Al-Quran, itu nilai amal soleh. Ajarkan kepada istri kita, jikalau seandainya tidak bisa membaca Al-Quran, ajarkan, terapkan nilai Al-Quran di rumah tangga kita. Itu nilai amal soleh. Didik anak-anak kita, didik istri kita, didik keluarga kita, dan kenalkanlah kebaikan-kebaikan amal soleh. Terapkan di hadapan Allah, terapkan di dunia ini, sehingga dengan nilai amal soleh inilah akan menjadikan suatu kebahagiaan kepada siapa? Kepada kita hambanya yang nanti berjumpa dengan Rabbul Jalla Jalaluh. Subhanallah. Faman kana yarju liqa ar-rabbih, dan Allah berkali-kali mengatakan faman kana yarju liqa ar-rabbih, barang siapa seorang hambaku yang ingin berjumpa Rabbul Jalla Jalaluh, maka lakukanlah amal soleh. Konteks ayat ini seakan-akan Allah memberikan kepada seorang hambanya, ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada aku, bawa bekal amal sebanyak-banyaknya, bawa bekal sebanyak-banyak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, bahwasanya orang yang mengerjakan amal soleh adalah di hatinya terasa hidup. Kenapa? Seakan-akan haus akan cinta Allah. Bagaimana merenggut cinta Allah dengan sesuatu kebaikan dengan nilai amal soleh. Seakan-akan Allah menatapnya, dipantau oleh Allah, dikontrol oleh Allah, dilihat oleh Allah. Seakan-akan dirinya disenyumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Giroh, action di hadapan Allah, seakan-akan ingin mengambil rahmat Allah. Inilah orang yang beriman. Dia paham hakikatnya hidup di dunia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan amal-amal soleh. Dengan amal soleh inilah orang ini akan mampu dalam kebaikannya dan akan mampu menunda kejahatan yang dilakukannya. Kenapa? Ada rem, ada warning yang Allah berikan, rahmatnya yang Allah ingatkannya. Kenapa? Karena gerakan kebaikan-kebaikan itulah yang membuat dirinya seakan-akan tidak akan mampu melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Inilah poin seorang hamba yang ketika melakukan amal soleh, maka otomatis Allah jaga langkahnya dari perbuatan kemaksiatan dan perbuatan kemungkaran. Subhanallah. Artinya apa? Amal soleh ini jangan main-main, tapi imbasnya, efeknya luar biasa. Kebaikan yang kita dapatkan, buah dari kebaikan amal soleh itu adalah tatapan senyuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah, detik, menit, apapun yang kita lakukan, semuanya akan terus sorotan di hadapan Allah, dan akan terus diperlihatkan kebaikan nanti
ketika kita berada dalam mahsyar. Dan amal inilah apakah amal baik atau amal buruk. Disitulah endingnya. Seakan-akan diri kita sendirian, lalu timbang amal kebaikan tersebut di suasana yang sangat gelap gulita. Apakah terang, apakah zulman, atau gelap. Kita sendiri yang akan merasakan amal tersebut. Masih ada kesempatan buat kita. Gerakkanlah hati dan langkah kita terus menuju kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada kita hambanya bagi orang-orang yang beriman. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka pahala itu nanti Allah akan perlihatkan mengalir sengalir-ngalirnya, dan kita akan merasakan kenikmatan buah amal soleh itu nanti akan harum kita dapati. Di dunia orang yang mengerjakan amal soleh jauh dari bala, musibah. Ketika masuk alam barzah, amal ini akan terasa harum wangi kita dapatkan. Dan amal ini akan berbicara kepada kita. Wahai hamba yang soleh, aku ini adalah dirimu yang menyatu dalam dirimu. Hari ini aku akan membelamu. Hari ini aku akan menghangatkan tubuhmu. Hari ini aku akan meringankan kehangatan, kepanasan yang engkau berikan. Tapi amal ini, dan akulah yang akan menyelamatkan kamu. Subhanallah. Bukan hanya sampai di alam barzah. Ketika sang hamba bertanya, ya Rabb, siapakah diri ini? Wahai malaikat, siapakah diri ini? Malaikat mengatakan, inilah bukti amalmu ketika kamu berada hidup di dalam dunia, ketika kamu masa hidup di dunia. Dan hari ini, amal inilah yang menghangatkan kamu, yang mengharumi tubuhmu, yang menjaga kamu dari segala siksa alam kubur. Subhanallah. Berbicara dan berdialog diri kita dengan amal soleh yang telah kita lakukan. Dan kuburan yang tadinya gelap menjadi terang. Tersenyumlah hamba yang soleh ketika di dunia melakukan amal soleh. Amal soleh ini ngikut, berada dalam kubur, berada dalam alam barzah. Alangkah gembiranya ditemani oleh amal soleh. Dan amal soleh inilah seakan-akan berada di alam kubur bersamanya dengan terang seterang-terangnya. Allahu Akbar. Dan amal soleh ketika nanti dikumpulkan di alam mahsyar, amal ini terus akan menemaninya. Apakah berat amal tersebut, apakah ringan amal tersebut, atau mungkin hancur amal tersebut. Oleh karena kita masih hidup, diberikan kesempatan, maka teruslah giat untuk melakukan nilai amal soleh. Orang yang beriman ketika dipercayakan hidupnya di dunia, maka tidak akan disia-siakan menuju ke alam yang memang alam darul akhirat, yaitu sekampung-kampungnya kita akan kembali membawa amal soleh. Jangan sampai kita ketika nanti akan pulang ke kampung halaman kita, kampung halaman akhirat, kita tidak membawa bekal sebanyak-banyaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.